gue bilang ke kanan aja gitu. Ya udah yuk ke kanan kata dia. Ya udah gue kanan kan, dia malah lurus tuh bang. Gak bisa. Iya dia lurus, gue kanan. Akhirnya gue omelin dong, katanya mau ke kanan, lu ngapain lurus gitu. Gue teriak-teriakan lah. Di belakang gue ini temen gue langsung narik gue gitu. Jadi yang gue lihat temen gue gitu. Jadi bukan? Iya paham gak? Jadi kan gue teriak-teriakan ini misalnya di jalur. Yang gue ke kanan dia lurus. Gue teriak-teriakan, lu ngapain ke lurus? Katanya tadi bilang sama gue mau ke kanan, kita lewat jalur kanan. Temen gue langsung naik, lu ngapain sih kayak orang gila lu teriak-teriakan sendiri lu. Udah stres lu ya? Gue nengok temen gue bang, gue kaget dong. Pas gue nengok lagi, itu kan di luar nalar ya bang gitu. Ya. Kembali lagi di Si Paling Horor. Dan kali ini kita sudah kedatangan warga kompleks ini yang memiliki pengaduan-pengaduan karena mengalami gangguan-gangguan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk halus. Karena yang kasar itu mulut cewek. Nah, di sini sudah ada Mas siapa Mas? Sudah dikenalin? Mas Hamid. Hamid. Oh Mas Hamid. Mas Hamid ini warga kompleks ini yang katanya diganggu ya Mas ya? Iya. Sama begituan. Boleh Mas diceritain? Dari awal nih. Dari awal? Dari baru bangun. Iya maksudnya langsung kan? Iya langsung. Ini ceritanya di mana nih sebelumnya? Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Nah ceritanya dari awal tuh lu berangkat gitu. Mulai? Besok aja boleh. Nih gue tunggu sekarang jam 19.34. Nanti 19.34 lagi, tapi besok. Iya dah. Boleh ceritain. Jadi gini bang, itu tepatnya bulan Februari tahun 2020. Oke. Ini pendakian yang ketiga kali ke Gunung Salak. Jadi yang pertama itu kan, yang pertama sama yang kedua itu selalu gagal. Lewat via Cidahu sama Cimlati itu gak pernah nyampe puncak. Berarti lu emang demen hiking ya istilahnya? Iya. Oke. Jadi yang ketiga ini gue berangkat berempat sama yang pertama kedua itu. Oke. Nggak beda orang, nggak nambah atau nggak kurang. Jadi berempat terus. Satu grup? Iya. Satu kelompok? Itu gue berangkat dari Jakarta lah ya. Oke. Kisaran jam 9 malam motoran. Oke. Dari Jakarta gue berangkat ke arah via Cisaka. Di kaki Gunung Salak lah ya. Gue nyampe via Cisaka itu base camp kisaran jam 12 jam setengah 1 malam. Di situ kan kita nggak langsung mulai trek nih bang, langsung ke gunung lah, nggak langsung nanjak. Kita istirahat dulu sampai pagi. Di situ kita biasa ngobrol-ngobrol, ngopi, ya bercanda-bercanda lah ya sama warga setempat juga sama pihak base camp. Nggak kerasa tidur kan, bangun pagi kisaran jam setengah 7. Kita packing, beres, jalan tuh jam 7 pagi. Jam 7 kita mulai trekking lah ya ke atas gunung tuh. Di situ gue sama temen gue kan berempat nih. Gue sendiri nggak yakin gitu kalau kita bakalan nyampe puncak nih gitu. Jadi ngerasa nggak yakin karena capek kah atau? Belum, karena kan belum mulai ngedaki nih. Jadi kayak gue ngomong sama temen gue, nih yakin nih gitu, karena kan udah 2 kali kita nggak pernah nyampe puncak bang. Sebelumnya nggak pernah nyampe soalnya, makanya ragu kan. Yang pertama itu kan jadi ya kesasar, terus mencar-mencar sampai sama yang kedua juga. Jadi gue ragu karena masih trauma lah sama yang pertama kedua ini. Nah akhirnya ya udah kita jalan aja dulu. Kita siapa tahu kan nyampe. Pas kita udah nyampe pos 1 nih bang, dari base camp ke pos 1, itu temen gue bilang, turun aja yuk. Emang kenapa? Gue bilang kan, kayaknya nggak bakal nyampe puncak dah. Ya gue sedikit kita tadi udah jalan lumayan jauh itu kan jalur terpanjang ya Cisaka. Udah lanjut aja lah, nggak usah turun maksud gue gitu. Lagi juga kan masih pada kuat gitu fisiknya, belum lemah banget. Lanjut jalan tuh bang, kita menuju ke pos 2 lah. Gitu. Nah di pos 2 ini kita kan ya sarapan lah ya kan, makan siang karena belum sarapan. Di situ ngeluarin kompor, terus kayak bikin kopi, teh, rokok-rokok, makanan ringan lah. Setelah dari kita sarapan, jalan lagi, lanjut nih ke pos 3. Nah di situ
temen gue bilang, yakin gak nih? Gitu. Kita nyampe terusin gitu, nyampe ke pos 5 apa? Karena kan di pos 5 kita di situ nggak ngecamp bang, tujuannya tektok. Oh, nyampe balik lagi. Iya, jadi sore ini udah harus di base camp lagi. Base camp lagi, balik lagi ke bawah. Iya, Karena iya. ngejar waktu ya kan, biar nggak terlalu sore. Iya. Ya udah situ, ya udah yakin aja deh, udah mau nyampe pos 3 nih, udah tanggung. Ya udah kita lanjut jalan dong bertiga. Iya. Nah pas di pos 3, sebelum nyampe pos 3 nih, jadi gua sendiri bilang ke temen gua, tungguin gua dulu nih 1 orang. Yang 2 jalan dulu nggak apa-apa. Iya. Ntar ketemuan di pos 4. Iya. Temen gua nih yang 1 tungguin gua. Emang mau ngapain? Gua mau kencing lah ya, mau banget kecil. Jadi gua melipir tuh bang dari jalur trek. Gua di balik pohon lah. Nah di situ pas gua udah beres kencing, gua kan keluar dari semak-semak ya. Gua udah di jalur lagi, itu temen gua udah gak ada bang, semuanya. Semuanya? Iya, 3-3-nya itu udah gak ada. Termasuk yang nemenin lu ini, Iya. yang nungguin lu? Padahal kan jeda waktu nggak nyampe setengah jam bang. Iya, Ya paling 5 menit lah. Iya. Tapi itu gua udah keluar dari, ya gua kembali ke jalur lagi, itu temen gua udah nggak ada. Gak kelihatan sama Nggak kelihatan. Jadi gua naik sedikit, udah nyampe tuh bang pos 3. Iya. Itu ya kayak saung lah ya kan, kayak gubuk. Di situ gua duduk tuh. Temen gua pada kemana ya? Gua ngomong sendiri lah. Ngomong dalam hati gitu. Iya. Ada kakek-kakek nih bang, ya bawa bingkisan lah gitu. Bawa plastik yang warna merah tuh di situ. Mau ngapain gitu. Gua jawab dong, mau ke mana? Mau ke puncak. Itu belum siang banget ya kan, masih kisaran jam 11 lah sebelum dohor. Emang puncak jalurnya ke sini bukan gitu. Si kakek ini bilang. Iya. Terus kata gua, tapi kan ini via Jisaka, jalurnya emang dari pos 1, pos 2, pos 3 ini terus. Kan gue juga ada mapsnya kan, kayak lembaran kertas lah. Jadi bisa tahu pos 1, pos 2, pos 3 di mana. Iya. Tapi ini bukan jalur mau ke puncak. Si kakek itu bilang, terus mau kemana? Akhirnya gue tanya balik kan, ngelihat temen saya yang 3 orang cowok semua. Iya. Oh ngelihat kemana? Nanjak terus, jadi kan jalurnya bercabang ya bang. Ada yang kanan, ada yang ke kiri. Oke. Terus si kakek ini bilang tadi ke kiri tuh, nanjak terus. Ya udah dong gue bilang, ya udah kek, gue bilang makasih ya kan, udah dikasih tahu. Akhirnya gue jalan terus tuh. Gue penasaran nih, ini soalnya kan gue di gunung udah pengalaman banget ya bang, kayak ntar kakek-kakek misalnya udah banyak banget nih bang, kayak wah tau-taunya bukan gitu kan. Jadi gue suges gue tinggi nih bang, orang apa bukan gitu. Jadi pas gue nengok, oh masih ada, pas gue nengok masih ada, berarti itu kakek kan. Gue lanjut jalan tuh, temen gue yang 2 nggak ada nih. Jadi pas itu belum ketemu pos 4 bang. Jadi di pertengahan jalan tuh gue ketemu sama temen gue yang 1 nih yang tadi. Yang nungguin lu? Iya. Gue tanya, yang lain pada kemana? Gue juga nyariin. Lah tadi bukannya lu bareng? Ya gue tadi bareng, cuman gue kepisah di pertigaan tadi yang gue cerita itu. Iya. Ya udah akhirnya dia ngajakin naik ke atas. Gue bilang kita jangan ke atas dulu dah gitu, karena kan gue nggak tahu nih jalurnya kemana, kanan apa kiri. Kita turun lagi aja ke pos 3 gitu. Jadi setahu gue itu kan kalau via jasa kan nggak ada, maksudnya di pos 3 itu nggak ada cabang-cabangannya bang. Nah di situ tuh gue udah ngerasa nggak enak. Perasaan nggak ada cabang di mapnya juga, cuman lurus terus aja. Ini kenapa ada cabang? Iya, di situ balik lagi dong ke pos 3. Nah di pos 3 itu gue ngobrol sama temen gue nih, lanjut ke atas apa kita turun. Kalau misalnya kita turun kan, jadi gue ninggalin temen gue dong berdua. Iya. Nah temen gue ini bilang, tuh kan dari awal juga gue kayak gak yakin gitu. Karena dari pertama kedua itu gue selalu dipencarin bang. Gue nggak tahu kenapa alasannya gitu kan. Selalu mencar lah atau hilang gitu, tersesat. Iya juga sih kata gue. Cuman kan masa sih kita jeda beberapa menit tiba-tiba langsung nggak ada gitu. Nah gue mutusin buat turun nih. Maksudnya turun ke pos 2 lah, gue tunggu. Jadi gue nggak naik ke atas gitu. Kan siapa tahu gue nunggu di pos 2, temen gue ini yang 2 turun ketemu lah ya kan, karena jalurnya cuma itu doang. Nah gue pas udah mau ke jalur pos 2 kan turun tuh. Dari situ gue ngobrol tuh bang, ngobrol. Nah pas gue lagi turun ke bawah itu ada kakek-kakek tuh di pos 2, kakek-kakek yang tadi lagi. Oh sama orangnya? Iya. Dia ngomong sama gue berdua,
Terus sekarang udah berdua, yang duanya lagi mana? Katanya berempat. Ini kita lagi nyari. Terus kakek itu bilang, ada tuh di sebelah sana. Maksudnya kan kalau dari atas kan ke kanan. Ada ke kanan, ada lurus pos 2. Di situ, enggak dah. Temen gue bilang, nggak percaya gue, nggak percaya saya sama abah gitu. Tuh gue bilang gak usah kayak gitu orang tua kan gitu. Karena gue lihat dia kayak orang bang, bisa ngobrol, bisa napak gitu. Gue nggak berpikir kalau itu kayak goib atau gimana awalnya. Lagian gue juga ketemu sama dia di atas, katanya temen kita 2 ke atas lurus, gue nyamperin nggak ada, makanya gue nggak percaya. Dia juga udah ketemu ternyata. Di situ ya udah kan, akhirnya si kakek itu main jalannya itu ke bawah turun kan, dia balik lagi sini manggil gue berdua, gue duduklah di pos 2 itu di saung, duduk dikasih tuh bingkisannya sama gue ke gue berdua, nih pegang buat cemil buat makan di jalan gitu. Ini apaan? Gue buka ya kayak rengginang gitu bang, kayak kerupuk gitu. Itu nggak gue makan tuh sama temen gue. Si kakek itu turun dong. Akhirnya dia turun, gue juga ikut turun kan bang. Pas gue turun, temen gue, coba kita tunggu di pos 3 aja. Naik lagi tuh kita. Nah gue bilang, gue usah di pos 3 lah, karena kan pos 3 itu vegetasinya lebat banget bang gitu. Ya pokoknya lebat banget lah. Tinggi-tinggi. Iya, jadi buat tempat nge-camp itu atau gimana, istirahat susah. Akar-akar juga banyak banget, batu-batu akar lah gitu. Jadi gue mutusin buat di pos 2 itu luas. Jadi enak. Gue turun lagi tuh bang. Nah pas gue turun, itu ada arah ke kanan nih. Temen gue bilang, Mit, kenapa kita lurus aja coba yuk, nunggu di pos 2 nih, atau kita nunggu turun di bawah lah, nanti juga ketemu. Gue bilang ke kanan aja gitu. Ya udah yuk ke kanan kata dia. Ya udah gue kanan kan, dia malah lurus tuh bang. Nggak bisa. Iya dia lurus, gue kanan. Akhirnya gue omelin dong, katanya mau ke kanan, lu ngapain lurus gitu. Gue teriak-teriakan lah. Di belakang gue ini temen gue langsung narik gue gitu. Jadi yang gue lihat temen gue gitu. Jadi bukan? Iya paham gak? Jadi kan gue teriak-teriakan ini misalnya di jalur. Yang gue ke kanan dia lurus. Gue teriak-teriakan, lu ngapain ke lurus? Katanya tadi bilang sama gue mau ke kanan, kita lewat jalur kanan. Temen gue langsung naik, lu ngapain sih kayak orang gila lu teriak-teriakan sendiri lu? Udah stres lu ya? Gue nengok temen gue bang, gue kaget dong. Pas gue nengok lagi, itu kan di luar nalar ya bang gitu. Ya gue nggak tahu dah, pokoknya mungkin gue gue berpikir karena gue capek nih bang, jadi halusinasi gue tinggi dong gitu. Udahlah, gue nggak gue debatin lagi tuh, bodo amat. Ya udah gue langsung balik badan ke arah ini nih bang, ke lurus terus lah. Nah gue ikutin jalur itu karena kan gue belum pernah lewat via Isaka ya, jadi kan gue ada jalur gue terabas aja karena emang itu jalur tempat orang lewat. Nah di situ lurus terus, itu vegetasi makin lebat bang, kok ketutup, tinggal kayak terowongan gitu tuh. Terowongan gue masuk, yaitu gue sama temen gue nih, gue sama temen gue liat berdua itu kayak rumah-rumah zaman dulu lah bang, panggung. Setelah lu keluar dari terowongan tuh? Iya, kan kata gue sempet sadar kok ini jalurnya masuk kayak pohon bambu, pohon pisang gitu. Kan di gunung jarang banget bang, pohon pisang gak mungkin kan di atas gunung. Ya itu udah hampir 2.000 lah ketinggiannya gitu. Di situ ya udah terobos aja terus, coba siapa tahu kan, jadi kelihatan tuh bang kayak goa gitu, terowongan terang kan gitu. Coba itu kali aja ada jalan nembusnya mana gitu. Ya udah gue ikutin dia kan, gue jalan, dia paling depan nih. Pas gue nyampe, gue udah ngeliatin terowongan, temen gue bilang, kok banyak rumah Mit gitu. Gue juga ngeliat gitu. Ini mah pedesaan kali gitu. Cuman gak banyak banget bang, kayak kisaran 15-20 rumah lah, panggung gitu. Rumah panggung, rumah bilik, gubuk. Nah di situ warga-warganya itu nggak negor gue bang. Ya ada warganya. Iya, diem aja, main lewat diem, nggak senyum enggak, negor enggak gitu. Gue pikir, gue sampai sempat ngomong, sombong-sombong banget ya warganya gitu. Ya kan gue pribadi ya menurut gue keren gitu, gue ketemu rumah di gunung gitu. Gue belum mikir ini apanya apa. Yang gue tahu itu rumah aja gitu, rumah zaman dulu. Ada nih satu ibu bang, itu udah sore kan bang. Gue kan dari pagi tuh udah muter-muter ya, temen gue gak ketemu kan. Akhirnya udah mau sore, ya pokoknya itu gue nyampe situ udah mau masuk maghrib lah.
ada ibu nih keluar rumah, ada warung juga tuh. Iya. Gue dipanggil lah, si lu mampir, mau kemana gitu. Saya nyari teman saya gitu. Oh yaudah, ini udah malam, di rumah ibu aja dulu. Istirahat. Iya, di situ ibunya masuk ke dalam, gue dibikinin kayak minuman lah gitu ya kan. Disuguhin minuman, makanan. Ya udah dong, akhirnya di situ gue ngobrol sama ibunya gitu. Tapi gue nanya nih, Bu, ini namanya desa apa ya gitu. Dia nggak jawab tuh. Ini namanya kampung apa, dia nggak jawab. Tiba-tiba dia masuk ke dalam aja, udah diam, nggak jawab, masuk ke dalam, tutup pintu. Jadi di rumahnya itu kayak ada amben bang, balai. Iya, gue di situ berdua kan, duduk. Nah situ gue ngobrol-ngobrol tuh. Emang gue sempat perhatiin kayak ini rumah bukan sih, maksudnya rumah asli bukan kayak yang di perkampungan gitu. Karena kan dikit banget bang. Dan lampu juga nggak lampu putih, lampu kuning gitu. Gue nyebut kayak lampu kandang ayam lah gitu. Iya, lampu ayam. Iya, di situ ya udah kita istirahat kata temen gue. Itu di situ kan emang posisi gue berdua capek banget kan karena seharian tuh keliling-keliling di hutan. Ya udah di situ gue nggak tanpa berlama-lama gue tidur tuh bang. Nah bangun ini gue pagi. Gue bangun pagi itu gue udah apa ya, nggak logika sih buat diri gue sendiri gitu. Kayak sama temen gue pas gue bangun itu gue bukan di rumah bang, jadi gue cuma ya emang balai. Jadi balai itu bukan dari kayu kayak dari batang pohon lah. Iya, batang pohon yang tumbang ada 3 nih, 3 berjejer. Nah gue di atas itu ada papan dan rumahnya tuh nggak ada gitu. Di situ temen gue sampai gue minta pertamperan kan sama temen gue. Gue pagi itu baru sadar. Lu mimpi ya gitu. Pokoknya mimpi-mimpian kan. Gue bilang, gue nggak mau ngomong tuh bang, karena kan gue nggak tahu ini asli apa enggak gitu kan. Takutnya mimpi sama mimpi tapi. Iya, karena kan gue baru ngerasain di situ tuh di Gunung Salak. Jadi di sini gue pengen tabuk kan, gue tabuk beneran bang, pengen tabuk-tabukan kan, akhirnya nggak mimpi gitu. Ya udah nggak usah dibahas kata gue, kita lanjut jalan gitu. Pas gue jalan tuh nggak nemu jalur yang kemarin bang. Jadi gue turun ke bawah nih lembahan, gue melipir ke kanan, itu gue posisi jadi tersesat itu dua ya bang, kayak bikin 2 kelompok lah gitu. Temen gue ini gue nggak tahu, nggak pernah ketemu. Nah di situ gue lanjut jalan kan, turun, akhirnya nggak ada jalur tuh. Setelah gue turun lembahan adanya ke kanan doang. Nah pas gue ke kanan gue ikutin itu, gue ketemu di pos 3 lagi bang. Oh jadi kayak muter gitu ya? Iya, jadi gue nggak nemu pos 4, pos 5, pos 6, pos 7. Nyampe puncak gue nggak ketemu pos-pos yang selanjutnya. Gue ketemu di pos 3 aja. Di situ gue istirahat kan, ya kisaran jam 8 lah. Pagi. Iya. Ini yang lain kemana ya gitu. Makanya itu gue bingung nih gitu. Gue nggak tahu. Temen gue bilang, itu kita turun ke base camp aja laporan. Karena kan gue periksa simaksinya laporan itu kan tektok ya bang. Iya, jadi kan harus ditunggu dong pasti sore atau enggak paling lambat jam 9 malam. Gitu. Ini kan gue udah lewatin bang, udah jatuhnya udah sehari. Takutnya kan dicari apa gimana gitu kan sama tim SAR atau sama penduduk. Jadi temen gue mutusin buat kita laporan nih. Kata gue jangan dulu gitu. Kalau misalnya kita turun, gue mikir nih bang, pasti kalau udah yang namanya jatuhnya ke tangan tim SAR itu bakalan rame pastinya gitu. Masalah tambah panjang gitu. Lagi. Iya, kita bakal evakuasi terus-terusnya kan. Dan juga orang tua bakal tahu. Jadi gue nggak mau nih. Udah kita tungguin aja dah. Turun lagi nih gue ke pos 2. Gue turun kan. Nah di situ gue turun nih di pos 2. Pas gue nyampe pos 2, itu kan gue duduk dulu nih bang sama temen gue. Gue istirahat. Jadi kan logistik itu ya intinya makanan ya kan. Selebihnya dibawa sama dia nih bang. Oh yang 2 orang ini? Iya, dan pada hari itu logistik tuh udah habis gitu di gua berdua. Gua kan bawa depek ya bang. Itu udah habis, tinggal roti sama ya wafer lah gitu, makan makanan ringan. Tinggal 2 itu doang, jadi gue makan ya udah habis dong. Air juga sisa setengah tuh bang, sisa sedikit lagi. Gue bawa 2 botol tuh. Ini gimana nih, air udah mau habis, stok makanan juga udah mau habis, kata gue. Kan gue bilang turun aja. Udah kita tungguin aja dah, siapa tahu dia turun nih gitu. Nah di situ
Ini minum dulu. kagak bang, apa ya? Enggak seram. Oh, enggak serem. Apa ya? Aneh. Ya Di luar nalar, nalar manusia bang. Enggak logis banget sih kalau kata gua. Jadi dia berdua nih, dia turun. Yang kan dua nih bang, itu dia udah nggak bawa tas DP ataupun KRN, udah nggak bawa sama sekali, cuman bawa badan doang. Yang satu temen gua nggak pakai baju, yang satu kolor doang nih bang. Nah yang satu lagi pakai baju, tapi cuma pakai sempak. Dia turun begitu. Gua kan, dia kan pos 2 nih. Dia turun, ya gua ketawa-tawa dong sama temen gua. Lu kenapa? Ya lu kenapa? Padahal berangkat lengkap tuh Lengkap ya kan. banget bang, safety banget lah ya kan, jaga-jaga. Dan dia turun itu sambil tawa-tawa bang, main jentul-jentulan gitu. Lu bego, lu ngapa telanjang gitu. Gue di pos 2 ini udah berdua dong, berdua udah ketawa-tawa kan. Ih dia ngapa itu? Ya, lucu banget lah kan bang. Lu ngapa bisa telanjang begitu gitu. Pakai kolor doang atau gimana. Dan dia nggak muka panik atau ekspresi sedih atau gimana. Santai enggak, aja. malah ketawa-tawa gitu. Gue juga nggak tahu nih gitu. Gue bangun-bangun ya udah begini posisi gitu. Emang lu sebelumnya di mana? Nah dia udah nemu pos 4 nih bang, tapi dia bilang nggak nemu lagi pos 5, pos 6 selanjutnya, dia muter-muter di pos 4 doang. Diputerin. Iya, jadi kan beda satu pos ya kan bang, cuman gue nggak nemu pos 4 nih. Iya. Ya di situ ketawa-tawa kan, gue juga bingung. Apa lu nggak malu turun ke bawah dengan pakaian lu begini gitu? Ya mau gimana lagi gitu. Jadi temen gua kan di Depik ada celana simpanan dia tuh bang, celana gunung lah ya kan. Dipakai tuh. Nah yang bajunya ini gua nggak bawa baju bang, jadi dia turun telanjang tuh. Nah pas sebelum turun kita kan udah di pos 4 udah ngumpul nih. Gua sama temen gua nih, temen gua yang tadi kesasar sama gua berdua, dia bilang kayaknya ada yang ketinggalan deh di pos 3. Apaan emang? Dia bilang HP gue ketinggalan di pos 3 gitu. Jadi kan gue selama tadi turun ke pos 2 itu gue nggak merhatiin dia megang HP apa enggak ya bang, karena gue fokus ke teman-teman gue nih. Karena ya udah dong gue naik lagi di berdua, temen gue nungguin tuh di pos 2 yang tadi telanjang itu. Gue naik ke pos 2, ke pos 3, pas turun itu ada yang ngomong nih, tapi gue nggak tahu bang. Di situ bener-bener asli, gue nggak ngeliat wujud ataupun sosok, nggak, cuma ada suara aja lah. Dan suaranya itu berat banget. Suaranya itu kedengar di kuping gue tuh bener-bener jelas dan bener-bener apa? Itu tuh kayak bukan suara anak kecil atau suara cewek, tapi berat banget. Dan suara itu yang gue denger kayak kalau mau nyampe puncak bersihin badan gitu. Dia ngomong itu. Iya, gue kaget dong. Gue nengok tuh. Di situ gue nggak cerita ke temen gue tuh pas saat itu. Gue cuma bikin bersihin badan gitu. Apa gue ngomong sendiri kan? Apa gue Halu. Bukan. Perasaan gue kesini udah mandi wajib dah gitu. Ya kan? Jadi gue langsung ngomong tuh sama temen gue pada saat itu juga. Kita kayaknya kesini bersihin badan dulu dah. Emang apa? Gue udah mandi kata dia gitu kan sebelum kesini gitu. Bukan masalah itu. Jadi gue berpikir kayak kalau bahasa ininya lah ya, kayak kita harus bersih badan tuh ya berarti kayak suci lah ya berarti ya gitu. Secara keseluruhan. Iya. Di situ gue coba nerapin kan. Mungkin kan yang gue tahu ini Gunung Salak ini ya banyak banget legenda sama sejarahnya masing-masing gitu. Jadi nggak sembarang orang buat nyampe puncak kali gitu. Gue mikirnya begitu. Ya udah di situ gue turun kan. Temen gue kaget nih, kayak ada yang bilang, gue nggak dengar, bilang turun gitu. Temen gue bilang temen gue dengar ada yang neriakin begitu bang, turun. Dia lari tuh, gue bilang, gue ngapa lari? Udah bro ya turun. Dia lari kan, gue nggak lari tuh, gue ikutin dia jalan nyampe di pos 2. Jadi dong temen gue tuh masih posisi yang sama yang tadi berdua itu. Di situ gue tanpa berlama-lama gue langsung ngajak turun bang. Berempat. Iya, pas gue tibanya di base camp, ya itu jadi pertanyaan dong, nih kenapa nih satu telanjang gitu? Kok perasaan perlengkapan komplit gitu sama pihak base camp. Jadi ceritalah temen gue nih, iya tadi saya kepencar berdua, saya kepencar di pos 3, terus saya mandek di pos 4 tuh pak. Gitu. Saya nggak ketemu pos 5, pos 6 sama selanjutnya di situ-situ terus, dan saya banyak ketemu kayak sosok-sosok gitu, kayak diputerin. Kan gue nggak tahu ya, dia cerita begitu. Akhirnya
Terus saya tertidur Pak malam, pas bangun-bangun udah kayak begini gitu. Terus gue juga cerita lagi kan, gue ketemu desa di situ atau gimana. Nah ada ibarat sesepuh lah ya kan, udah bapak-bapak. Itu kayaknya desa goib deh gitu, desa goib Gunung Salak disebutnya gitu. Jarang ada yang nemu. Banyak yang tahu tapi. Banyak warga setempat. Karena orang pertanian apa orang kebun lah ya, sering ke desa itu. Dan padahal itu desa kasat mata ya kan, nggak pure asli ada enggak. Gitu. Jadi kalau orang yang udah nemu desa itu dia nggak bakal nyampe atas ataupun turun gitu. Di situ terus. Cuman alhamdulillah gue berempat bisa turun bang. Iya. Tapi bentar gue mau nanya, lu kan sempat ketemu kakek itu tadi ya? Iya. Terus dikasih bungkusan kan? Nah itu bungkusannya masih ada nggak? Iya itu nggak gue bawa. Oh lu tinggal? Iya pokoknya di pos 2 itu gue tinggal. Oh oke. Pokoknya bisa lu pegang gitu. Bukan gak bisa gue pegang, gue gak mau makan aja gitu. Tapi bisa dipegang kan? Bisa dibawa bisa, gitu? Bisa dibawa. Iya kayak ada makanan ringan-ringan, kerupuk cerem ginang atau gimana gitu. Terus yang temen lu, kan lu ketemu nih akhirnya nih sama temen lu yang tadi tuh turun tuh berdua telanjang tuh. Lu nggak ngobrol gitu nanya apa kayak, lu kemana? Soalnya kan lu tadinya kencing kan? Lu kencing, terus temen lu ada yang ikut kan? Terus yang dua nungguin gitu kan? Terus pas lu tiba-tiba cabut, mereka udah nggak ada, lu nggak nanya, lu kemana gitu? Bukan nungguin lu apa? Gue nggak nanya, gue nggak nanya, karena gue tahu dia pasti ninggalin gue gitu. Dan gue nggak tahu alasan dia kenapa ninggalin kan karena gue nggak nanya ya. Jadi ya gue berempat itu dengan banyak barang yang hilang lah turun ke bawah gitu, kayak carrier gue gitu. Carrier itu kan dalamnya kayak sleeping bag, hammock lah segala macem gitu. Sayang banget ya. Iya di situ ya 3 kali ini gitu. Jadi gue ceritakan sama warga setempat saya 3 kali Pak gitu. Nah akhirnya gue cerita dong ada suaranya tuh kayak suara berat banget lah kakek. Katanya kalau mau ke Gunung Salak bersihin badan. Kalau mau nyampe puncak Gunung Salak ya puncak Manik lah ya 1 atau 2 bersihin badan dulu gitu. Terus dijelasin lah sama si abah ini nih yang orang base camp. Ya karena Gunung Salak ini banyak banget gitu bang, kayak petilasan, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat banyak makom gitu kan, dan sebagainya lah orang-orang zaman dulu para wali gitu kan, gue nggak kurang paham ya tentang itu gitu. Jadi ya udah, gue pikir dengan adanya suara itu mungkin gue harus lebih bersih lagi gitu ya buat nyampe puncak. Tapi gue pikir udahlah udah 3 kali gitu, mau ngapain situ lagi kan walaupun belum nyampe puncak. Gitu. Gue jadi udah tau lah trek-treknya itu ibarat jahat banget bahasanya kan, emang berat banget treknya Gunung Salak gitu. Memang bisa dibilang nggak bisa orang sembarangan lah ya kalau ke Gunung Salak, mau nyampe puncak tuh bukan orang sembarangan. Iya. Hanya orang-orang terpilih. Iya, gitu. cuman kan banyak bang pendaki-pendaki gitu. Iya. Banyak kan. Harusnya banyak yang nyampe puncak. Banyak banget, banyak. Temen-temen gue juga ada yang nyampe puncak, yang dari malam juga ada. Cuman kenapa gue berempat ini nggak nyampe puncak sampai 3 kali gitu? Tapi yang di pertama dan keduanya itu lu ngalamin hal atau dengerin suara yang sama nggak? Kalau yang pertama itu gue, pertama kedua itu gue cuman kesasar lah. Oh disasarin iya, gitu. Okay. Yang pertama ini temen gue gila tuh bang, kayak orang gila lah. Di situ dia marah-marah. Oh iya. Kita harus ke jalur ini, lu nggak boleh ke situ. Jadi yang nyasarin dia. Yang nyasar ya temen gue tuh kayak nggak sadar. Lu harus nurut sama gue, lu kesini. Dan kita turutin, ternyata itu bukan jalur tapi jurang lembahan gitu. Kita nggak balik lagi akhirnya. Yang kedua juga sama, itu gue kesasar sendiri tuh bang. Selama 7 jam lah, hampir 8 jam. Gue ketemu sama mereka bertiga itu di pos 3 lewat via Cimelati. Dengan dia marahin gue kayak yang kedua nih, lu kemana sih, gue cari-cariin gitu. Padahal kan kita mencari-carian. Tapi intinya sih yang gue dapet mah dari cerita-cerita orang juga, kalau ke gunung tuh yang paling penting jangan seruntulan. Ya, mulut dijaga. Gak usah sampai ke berbuat hal mesum deh. Iya. Ngomong aja harus jaga. Ngomong dijaga, buang sampah. Betul. Gak usah buang sampah, kencing aja. Kudu lumayan hati-hati juga. Hati-hati. At least permisi-permisi kan. Permisi lah, numpang-numpang lah gitu. Daripada. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya kencing nih padahal udah milih-milih tempatnya. Oh aman kali di sini ya, kencing nih udah permisi apa segala macam. Kan nggak tahu tuh tiba-tiba ada apa, pasar gaib kayak ada desa gaib terus kita kencingin, mereka kan nggak tahu kan. Iya. Taunya anak orang dikencingin. Iya. Serem juga tuh kayak gitu. Nah lu kan udah sering nih
naik gunung, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton, warga-warga sini yang nonton? Ya kalau dari gue ya bang, buat pendaki-pendaki lah. Gitu. Ya, yang baru-baru mulai. Iya gitu. terutama. Ya sebetulnya bukan di gunung doang sih, kayak mau lu di gunung, mau lu di kota atau lu di Kemanapun lah ya. alam bebas gitu. Ya terutama ya jaga etika gitu, Betul, jaga ya, sopan betul. santun, jaga sopan santun lah gitu. Benar. Karena kan setiap gunung dimanapun berada dia memiliki sejarah dan legendanya masing-masing bang. Iya. Dan begitu juga kita lagi dimanapun berada ya udah kita jangan buang sampah sembarangan karena kan gue banyak banget bang ke gunung ini tuh sampah mulu, gunung ini sampah Sedih tuh mulu. kadang. Wah, Iya, banyak iya. banget bang, Iya. ini kotor gitu. Benar-benar. Jaga sikap lah intinya ya. Karena kan nggak usah ke gunung, kita ke rumah orang aja dulu bertamu ke rumah Nah, orang. itu. Kalau lu nya songong, nggak sopan, orangnya kan juga males kan. Iyalah, seru pagi Iya, ntar. nanti diusir kan lu. Iya, berarti ibaratnya sama aja tuh ke gunung. Iya, ke Ibaratin gunung. aja kayak ke rumah orang. Iya. Betul. Iya. Itu Sopan santun, beretika, harus. jangan sembarangan. Nanti hilang 3 hari 3 malam. Nangis gue situ, nangis. Harus lu nangis lu, kalau enggak lu aneh lu, fix lu. Gue nangis, gue bener-bener nangis. Alah, mungkin sekian aja kali ya Iya. ceritanya. Lu keren sih tapi sih, bisa survive sih 3 hari 3 malam sih. Kalau gua tuh di posisi lu mungkin gua serah deh lu mau bawa gua kemana deh gua ngomong ke cewek itu. Iya, Karena capek nyung. capek banget. Capek pasti. Iya, capek banget. Capek batin sih gitu Iya, gua pasti sih. 5 Lapar gua gak langkah bakal jalan. mikirin sih. Dipanggil ke bawah jurang aja. Yaudah mungkin segitu aja ceritanya. Mungkin buat teman-teman yang punya cerita juga kayak Mas Hamid bisa dikirim ke email kita sipalinghoror@gmail.com karena kita siap untuk dengerin curhatan kalian ya, karena ya kita nggak bisa ngapain selain dengerin doang Iya. ya. Kita cuma bisa saling sharing aja. Jadi ya cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih Mas Hamid. Siap, sama-sama, Ceritanya. Bang. Thank you. Menarik Siap, sekali. makasih banyak. Ya, sampai jumpa lagi di episode paling horor berikutnya karena kami akan mengupas kisah-kisah kalian setajam pisaunya Kageti. Iya, oke. Dadah.